Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Banyak sekali yang bertanya, kenapa sih Tat, orang yang belajar makrifat itu kok banyak sekali yang cenderung meninggalkan ibadah syariat, tidak lagi melakukan sholat, tidak lagi melakukan puasa, tidak lagi melakukan ibadah sunnah yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdalih bahwa mereka telah sampai kepada Allah, sehingga apabila seseorang telah sampai kepada Allah itu ukurannya adalah seseorang yang tidak lagi melakukan ibadah syariat. Karena bagi mereka, bagi pendapat mereka, seseorang yang telah sampai kepada Allah adalah laksana seseorang yang telah mati dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila seseorang itu telah mati, maka dia tidak mampu sholat, tidak mampu puasa lagi, tidak mampu menjalankan ibadah sunnah lagi, seperti yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjawab hal ini, tentunya kita harus tahu dan harus paham bahwa makrifat itu ada dua hal. Makrifat kepada syahadat asyhadu alla ilaha illallah, dan makrifat kepada syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau yang disebut dengan ma'rifatullah dan makrifat kepada diri, mengenal Allah dan mengenal diri. Orang-orang yang mengenal Allah namun tidak melalui proses pengenalan kepada dirinya sendiri, proses pengenalan kepada asal kejadian dirinya, meninggalkan syariat, akan cenderung maka mereka itu akan cenderung meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah sunnah yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama sufi berpendapat dan sepakat bahwa barang siapa yang mengenal diri, sesungguhnya ia telah mengenal Allah. Kesepakatan ulama sufi ini adalah menjadi tanda, menjadi batas-batas, menjadi pembeda antara seseorang yang mengenal diri dan seseorang yang mengenal Allah. Seseorang yang mengenal diri, maka sesungguhnya dia telah mengenal Allah secara kafah. Namun mereka yang mengenal Allah tanpa melalui proses pengenalan diri, maka sesungguhnya dia tidak mengenal Allah, kecuali hanya pengakuan-pengakuan saja, kecuali hanya ego dan sifat merasanya yang telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa perbedaan daripada ma'rifatullah dan ma'rifat kepada diri sendiri, atau ma'rifat kepada asal kejadian diri? Ma'rifatullah adalah mereka-mereka yang hanya mengenal Allah. Segala sesuatu diliputi oleh Allah, segala sesuatu bersumber dari Allah, segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Semua sifat-sifat Allah, semua nama-nama Allah, semua perbuatan pun bersumber daripada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan demikian, karena membaca, menelaah, mentafakuri dengan sendirinya, menyelami dengan sendirinya tanpa bimbingan seorang guru, maka dia hanya menyimpulkan, dan pada akhirnya dia memutuskan
tanpa melalui proses bimbingan seorang mursyid. Lalu apa yang terjadi setelah mentelaah, mentafakuri dengan sendirinya tanpa bimbingan seorang guru? Maka pada akhirnya dirinya mengaku bahwa dirinya itu adalah Allah, sehingga tidak lagi menyembah, tidak lagi beribadah, tidak lagi menjalankan ibadah syariat. Itu berpegang dari pengetahuannya, itu berdasarkan dari pendengarannya tentang Allah yang meliputi segala sesuatu, sehingga tidak ada yang lain selain daripada Allah, dan dirinya pun dianggap sebagai Allah. Ini banyak sekali makrifat ini yang berkembang di dalam kehidupan kita, dan sehingga mereka terpeleset dan mempunyai sebuah doktrin, kepercayaan, keyakinan bahwa semua agama itu adalah sama. Dengan menganggap bahwa semua agama itu sama, maka dia sendiri tidak beragama. Yang penting ingat Allah, yang penting tidak merugikan orang lain, dan lain sebagainya. Maka jangan heran dan jangan dimusuhi, harap dimaklumi, dan harap kita sadari bahwa orang-orang yang menyatakan belajar makrifat, tapi ujung-ujungnya mereka tidak melakukan ibadah syariat, tidak melahirkan pribadi Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW di dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang belajar makrifat, tetapi dia tidak mengenal diri, tetapi dia tidak melalui proses pengenalan kepada dirinya sendiri. Sangat berbeda dengan orang-orang yang belajar makrifat, namun melalui proses pengenalan diri yang kafah, melalui proses pengenalan diri yang utuh. Orang-orang yang makrifat tetap mengakui, menyadari, merasakan, bahkan fana di dalam diri Allah yang maha agung, yang maha meliputi segala sesuatu. Mengakui semua sifat adalah sifat Allah, mengakui semua nama adalah nama Allah, mengakui semua perbuatan adalah bersumber dari kodrat dan irodatnya Allah, dan mengakui bahwa segala sesuatu ini diliputi oleh zat Allah. Namun yang membedakan adalah orang-orang yang mengenal diri makrifatnya tidak cukup di dalam makrifat asma, di dalam makrifat af'al, di dalam makrifat perbuatan, dan di dalam makrifat zat, tetapi dia lebih dalam mengenal asal kejadian dirinya dan hakikat dirinya. Orang-orang yang mengenal diri akan menyelam lebih dalam kepada rahasia dirinya sendiri, bahwa manusia diciptakan daripada Nur Muhammad, sehingga di dalam diri manusia ada darah yang sama dengan darah Rasulullah, ada daging yang sama dengan daging Rasulullah, ada jasad yang sama dengan jasad Rasulullah, ada hati yang sama dengan hati daripada Rasulullah, meskipun tidak bisa disamakan dengan Rasulullah. Hal itu terjadi kenapa? Karena setiap diri adalah serpian daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan kenyataan, yang merupakan zahir dan batin daripada Nur Muhammad itu sendiri, yang merupakan asal kejadian segala sesuatu. Allah yang menciptakan, tetapi Nur Muhammad inilah yang menjadikan segala sesuatu ini tercipta, ada, dan terjadi daripada Nur Muhammad itu sendiri. Dengan demikian, seseorang yang mengenal diri
maka dia mengenal hakikat dirinya bahwa dirinya zahir dan batinnya Nur Muhammad. Yang disebut Ahmad, yang dia zahir ke dunia disebut Muhammad. Dan di dalam dirinya terkandung sifat Rasul, tabligh, sidik, amanah, dan fatona. Maka dengan pengenalan hakikat dirinya bahwa dirinya itu adalah Muhammad, adalah serpihan-serpihan, adalah bagian-bagian daripada Muhammad, daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, yang seharusnya dan semestinya menumbuh kembangkan akhlak dan pribadi Rasulullah di dalam kehidupannya. Maka seseorang yang mengenal diri, dia akan melahirkan pribadi syariat daripada Rasulullah, akhlak daripada Rasulullah, cahaya daripada Rasulullah, sehingga dia menjaga sholatnya sebagaimana Rasulullah menjaga sholatnya. Dia menjaga syariatnya sebagaimana Rasulullah menjaga syariatnya. Dia menjaga segala sesuatu yang dilakukan dan dikerjakan dan dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mati-matian menjalankan syariat, tetapi di dalam menjalankan syariat itu, di dalam perjuangan untuk sholat, untuk zakat, untuk haji, untuk umroh, untuk zikir, semuanya bersandar kepada la haula wala quwata illa billah. Keakuannya ditanggalkan, egonya ditanggalkan, sifat merasanya ditanggalkan. Semuanya telah terwujud, wujud daripada tiada daya dan upaya kecuali daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengakui dan tidak merasa bisa ibadah, bisa sholat, bisa menjalankan syariat, bahkan tidak mengakui bisa meniru akhlak dan pribadi daripada Rasulullah, kecuali atas syafaat daripada Rasulullah dan atas ridho dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah yang membedakan antara ma'rifatullah dan ma'rifat kepada diri sendiri. Ma'rifatullah tanpa ma'rifat kepada diri sendiri akan cenderung meninggalkan syariat. Ma'rifat dengan jalan dan melalui proses pengenalan diri akan taat kepada syariat, dan di dalam menjalankan syariat itu dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa dan perasaan la haula wala quwata illa billah. Cukup sekian, semoga manfaat dan bisa kita jadikan untuk bahan perenungan kita, sehingga kita benar-benar mampu mendohirkan pribadi daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian, ingat tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.